Tibakan dengan segala selamat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kita. Bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian kita. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur. Segala
percaya Engkau selalu menopang hidup kami. Sebab itu kami kuat dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Bukalah hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti apa maksud isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, hamba-Mu yang disediakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Pendeta. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sehingga setiap kegiatan, acara kita yang akan kita laksanakan sebentar, biarlah kita dasari dengan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang sudah memberkati kehidupan kita, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Ya, jadi sama-sama saya minta waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti tidak sia-sia, firman Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, saya mau ajak kita untuk lihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 18 dan 19. Saya bacakan buat kita semua pada saat pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Ini juga yang menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, supaya setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana doa Paulus untuk jemaat di Efesus, ya, doa yang sama juga kami rindukan dan naikkan kepada Tuhan bagi kita semua orang percaya, supaya apa? Dituliskan di sini supaya kita dapat memahami, ya, betapa lebar, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Menjadi doa kami juga buat keluarga yang berbahagia, yang mengucap syukur di hari ini. Biar keluarga juga dapat mengenal, memahami bahwa ada kasih Tuhan yang begitu lebar, yang begitu panjang, tinggi, dan dalam, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita setiap orang yang percaya, setiap orang kudus. Ya, Bapak Ibu, kita semua ini orang kudus. Bukan karena kita luar biasa hebat, tetapi karena kita dikuduskan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat kanan kiri kita, itu orang kudus Bapak Ibu. Ya, coba pandang kanan kirinya, wah, sambil tersenyum, itu orang kudus sebelah Anda, saudara-saudara. Ya, kita sama-sama orang kudus karena sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur, ya, sehingga pagi hari ini pun bersama dengan keluarga yang bersuka cita, ya, akan melaksanakan adat sebentar. Mereka mengucap syukur karena apa? Karena kehidupan kita semua telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Dan kita bersyukur oleh sebab itu. Dan biarlah kita dapat mengenal, memahami, ya, mengenal dan memahami ini bukan sekedar tahu, saudara-saudara. Ya, tahu dan mengenal itu berbeda. Banyak yang merasa mengenal Bapak Presiden padahal hanya sekedar tahu Bapak Presiden. Yang mengenal Bapak Presiden itu adalah keluarganya mungkin. Ya. Nah, demikian juga kita jangan hanya sekedar kita tahu tentang Yesus,
Tetapi biarlah kita mengenal Yesus Kristus itu lewat kasih-Nya. Ya, kasih-Nya digambarkan di sini, dijelaskan oleh Paulus, ada 4 deskripsi dari kasih-Nya Yesus Kristus itu. Yang pertama, kasih Yesus itu dikatakan betapa lebar. Ya, kasih Yesus itu, kasih Kristus di dalam kehidupan kita, orang-orang kudus, orang yang dikuduskan, itu begitu lebar. Kata lebar di sini yang dimaksud adalah menjangkau sebagian besar. Ya, menjangkau begitu besarnya kasih Tuhan, ya, saking lebar dan saking luasnya kasih Tuhan sehingga tidak ada satupun yang terluput dari kasih Tuhan. Itu deskripsi kasih Kristus yang kita miliki, saudara-saudara. Kasih Tuhan itu begitu lebar sehingga dia nggak pilih-pilih siapa yang dia kasihi. Kasih Tuhan itu datang buat semua, buat saya dan saudara, buat kita, bahkan buat dunia ini. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Tetapi yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Tetapi kasih Tuhan yang begitu lebar itu buat semua manusia. Ya, dia tidak pilih-pilih mengasihi. Dia tentunya mengasihi kita semua. Ya, dia tidak pilih-pilih suku. Oh, bahwa yang dikasihi Tuhan hanyalah orang Sumatera Utara, ya, atau orang Sulawesi Utara. Tidak. Kasih Tuhan itu datang buat semua, menjangkau kita semua. Oleh sebab itu dikatakan kasih Kristus itu begitu lebar. Maka kita juga yang memiliki kasih Kristus, kita juga jangan memilih-milih saat kita mau mengasihi orang, saudara-saudara. Ya, kita harus mengasihi semua sebagaimana Kristus mengasihi semua. Kita pun mau mengasihi, bahkan kita mau mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat jahat sama kita, mengecewakan kita. Ya, kita pun mau belajar untuk mengasihi karena kita tahu kasih Kristus itu begitu lebar, begitu luas, menjangkau semua, maka kita pun mau mengasihi selebar kasih Kristus. Mengasihi semua, itu yang pertama, kasih Kristus, belajar mengenal kasih Kristus yang lebar, yang luas. Yang kedua, kita mau mengenal kasih Kristus yang panjang, betapa panjangnya kasih Kristus. Kata panjang ini, saudara-saudara, dari bahasa aslinya menggunakan kata mega. Ya, artinya apa? Artinya banyak, kuantitasnya banyak, berkelimpahan. Ya, kata mega itu mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu hal yang tidak habis, begitu banyak, saudara-saudara. Dan itu menggambarkan kasih Kristus yang begitu banyak, begitu berlimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kasih Kristus itu mau mengampuni kita. Ya, karena kasih yang begitu panjang, maka dia mau mengampuni kita. Sungguh teramat menyedihkan kalau kasih Kristus itu ada batasnya, saudara-saudara. Maka kita, kalau kita berbuat salah, ya, ada limitnya, ada kuotanya. Wah, udah tinggal dikit lagi nih. Ya, kesalahan kita udah tinggal sedikit lagi kuotanya. Tidak. Kasih Kristus itu begitu mega, begitu banyak, begitu berkelimpahan. Sehingga itu menjadikan dia pribadi yang maha sabar terhadap kita. Maha mengampuni. Saudara-saudara perhatikan, coba direnungkan berapa kali dalam satu hari kita berbuat salah kepada Tuhan. Baik tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari. Ya. Tetapi apakah Tuhan ada batasnya mengampuni kehidupan kita? Tidak. Kasih Tuhan itu maha mengampuni saat kita datang kepadanya dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, maka dikatakan dia maha mengampuni. Dia mengampuni kita segala kesalahan dan pelanggaran kita. Kasihnya tiada batasnya. Demikian juga kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan lewat kasih Tuhan yang begitu berkelimpahan. Maka kita pun jangan menahan-nahan kasih dan pengampunan buat orang lain, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau mengenal kasih Kristus, kita memahami kasih Kristus, mengalami kasih Kristus, kita sudah diampuni, maka kita pun belajar untuk mengerti kasih Kristus sehingga kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pesan buat keluarga, ya ada kalanya juga pasangan kita berbuat sesuatu hal yang mungkin salah di hadapan kita,
yang mungkin menyakiti hati kita tanpa disadari. Tetapi kita punya kasih Kristus yang begitu mega, yang begitu panjang, yang tiada habisnya. Maka kita pun belajar untuk mengampuni. Amin. Iya, belajar mengampuni ya, puji Tuhan. Yang ketiga, deskripsi kasih Kristus yang begitu luar biasa itu dikatakan di ayatnya yang masih ayat yang ke-18. Yang pertama tadi lebar, panjang, dan yang ketiga tinggi. Ya, kasih Kristus itu tinggi. Kata tinggi di sini artinya apa, saudara-saudara? Artinya nilai kasih Kristus itu adalah nilai yang mulia, nilai yang berharga, saudara-saudara. Ya, kasih Kristus itu bukan kasih yang murahan. Memang dikatakan bahwa kita selamat itu pemberian Allah. Ya, tetapi itu sebuah pemberian yang nilainya mulia. Karena apa? Karena yang diberikan itu lebih dari emas, lebih dari harta dunia. Yang diberikan itu adalah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, begitu mulianya Yesus Kristus harus dikorbankan buat saya dan saudara. Sehingga kita menerima juga kasih yang mulia. Kehidupan kita dipulihkan. Seharusnya kita ini semua berdosa dan layak menerima maut, saudara-saudara. Itulah manusia. Tetapi puji Tuhan karena kasih Tuhan yang mulia, yang bernilai tinggi, menebus kita dari setiap kesalahan kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, kita menjadi pribadi yang bernilai dan berharga, maka pastikan saat kita mengasihi sesama kita juga, kita mau mengasihi sehingga orang lain pun lewat kasih kita, kehidupan mereka pun jadi lebih berarti. Kehidupan orang lain pun jadi lebih bernilai lewat kehidupan dan kasih kita, saudara-saudara. Jangan pada saat orang datang lalu melihat kita, waduh, menghindar dari kita. Karena apa? Karena tidak merasakan kasih itu. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kasih Kristus yang mulia, lewat kehadiran orang lain pun kita diberkati. Ya, kehadiran kita orang lain pun diberkati, satu sama lainnya diberkati, menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Itu tingginya kasih Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, deskripsi kasih Kristus itu adalah kasih yang begitu dalam. Ya, kasih yang begitu dalam. Kata dalam di sini artinya apa, saudara-saudara? Kata dalam di sini juga berarti serius dan ekstrim. Ya, kasih Kristus itu buat saya dan saudara adalah kasih yang serius, bukan main-main. Karena yang dia lakukan adalah dia harus naik ke atas kayu salib, menerima setiap hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Tetapi itu dilimpahkan ke dalam kehidupannya. Apalah itu kalau bukan kasih yang mendalam buat saya dan saudara. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang ekstrim, saya katakan kasih yang ekstrim. Karena dia melakukan segala-galanya. Artinya apa? Kasih yang dalam itu akan berkorban, saudara-saudara. Ya, kasih yang dalam itu akan mau berkorban, rela untuk berkorban. Maka kalau kita menerima kasih Kristus yang sudah rela berkorban buat kita, maka kita juga harus rela berkorban buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Rela berkorban buat keluarga, berkorban tenaga, berkorban hati, berkorban perasaan. Gak sebanding dengan korban Yesus buat kita, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita mau belajar kasih yang dalam. Itu ada di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk berkorban. Ya, berkorban buat keluarga, berkorban buat saudara-saudara yang ada mungkin satu marga dengan kita, satu rumpun dengan kita, terlebih sesama umat-umat orang percaya, sesama orang kudus, rela berkorban buat pelayanan, ya, mengasihi Tuhan sehingga mau berkorban. Saudara-saudara, ada bedanya berkorban dan memberi. Ya, beda berkorban dengan memberi. Kalau orang yang memberi, saudara-saudara, dia memberi dengan segala kelimpahannya, sehingga saat dia memberikan itu tidak ada rasanya, tidak ada rasa sakit. Ya, tetapi seorang yang berkorban itu, meski dia tidak memiliki apa-apa, dia mau memberikan, itu baru namanya korban. Ada rasa sakit,
ya, tetapi saya akan lakukan ini karena saya mengasihi. Itu berkorban, saudara-saudara. Dan saya percaya kita pun mau rela berkorban. Sebagaimana Kristus rela berkorban buat kita, maka kita juga rela berkorban buat keluarga, buat orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, saudara-saudara. Terlebih buat Tuhan, kita mau belajar untuk rela berkorban. Sakit gak? Sakit sedikit gak sebanding dengan sakit yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi kita mau lakukan itu karena kita telah mengalami korban Yesus yang luar biasa. Kita telah menerima korban Yesus yang luar biasa, yang memulihkan kehidupan kita, mengangkat derajat kita, memberkati kehidupan kita. Maka kita pun mau mengasihi dengan dalam, ya, dengan sampai berkorban. Kita pun lakukan dengan sukacita karena kita telah menerima kasih itu. Biarlah kasih Kristus ini yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam, itu boleh kita terima dan boleh kita aplikasikan melalui kehidupan kita buat orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita orang merasakan kasih Kristus dan damai Kristus. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi lewat firman Tuhan yang singkat ini, biar kita boleh kembali mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar. Saya ajak kita untuk bernyanyi, kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan, kasih itu murah hati, kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Ajari kami untuk saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar akan kasih Tuhan yang mampu mengasihi kami di dalam segala keadaan kondisi kehidupan kami. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang mengampuni kami di tengah-tengah kesalahan dan kekurangan kami. Biarlah kami mengalami kasih Tuhan yang telah memulihkan kehidupan kami, menjadikan hidup kami berarti. Biarlah kami juga belajar akan kasih Tuhan yang rela berkorban bagi kami, sehingga kasih itu boleh mengalir dan teraplikasi melalui hidup kami. Orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Keluarga kami dapat merasakan kasih Kristus. Tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami tinggal,
boleh merasakan kasih Kristus. Karena itu tinggal diam dan mengalir di dalam dan melalui kehidupan setiap kami, umat-umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga yang bersuka cita, yaitu keluarga Marpaung Boru Simatupang. Biar mereka juga boleh terus merasakan kasih Tuhan yang begitu lebar dan panjang, tinggi dan dalam. Biarlah kasih itu mengalir di dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga, keluarga, bahkan di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dan kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Apakah dari menyelesaikan kebaktian kita pada pagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan sebentar lagi dengan acara adat Batak kita. Tetapi selaku umat Kristen yang tunduk kepada Tuhan Yesus, kita awali dan kita dasari dengan kebaktian di pagi hari ini. Untuk itu, untuk Bapak Ibu yang dari GPDI yang memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu bawa kemari, yang Bapak taburkan di tempat ini, menjadi dasar dan andalan bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita sehari-hari, terlebih-lebih pada hari ini untuk melaksanakan pesta adat di hari ini. Biarlah itu menjadi dasar, biarlah itu menjadi andalan dan sukacita bagi kita semua, terlebih-lebih sukacita buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi songoni manang di tas halu na dia kamat taraja dohot inat tasori bada. Nung ngasipul kita mar kebaktian pangiduat tatua mata namar tua de bata. Sai bisikati matongi gabi pasu-pasu di kita saluhutna. Jala posroha dong nata buka ulot di bagasan sadarion marhite-hite namar kebaktian. Posrohata na jongjong do amatta namar tua de bata di tonga-tonga ni ulaut di bagasan sadarion. Jala pos marohata denggamma marujung sude ulauta marujung di namar ture marujung di namar lasni roha. Jala gabi tabae mai gabi pamujion di gowarni tuhata. Jetong dihiamu saluhutna amang buru nami iboto nami adorok so tau duti ulauta molo tunga dong dope aka si pasobu uas kopi tes manang nasnek molo tunga dong dope asa taparade tarlumobi tu jemaat GPDI dohot tu hula-hulata na adong diingan anon songoni ma mauliate madihita